Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pembuatan batu bata secara tradisional. Nama saya sendiri adalah Ihsan Juanda Nur Fauzan, dan dalam kelompok ini ada 3 orang teman saya yang akan memperkenalkan diri setelah saya. Saya Abdi Sulaimansyah dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilda Bintang dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Joni Lontara dari kelompok 7. Industri batu bata termasuk industri rumah tangga karena tidak banyak melibatkan tenaga kerja. Batu bata merupakan salah satu bahan material yang digunakan dalam pembuatan dinding. Bahan baku pembuatan industri batu bata ini sendiri adalah tanah liat yang dibakar sampai warna kemerah-merahan. Dalam pembuatan batu bata akan dicampurkan beberapa bahan tambahan di dalamnya. Ya, bahan baku yang digunakan pada pembuatan batu bata sendiri terdiri dari tanah liat, pasir, dan kapur. Tanah liat merupakan bahan utama pembuatan batu bata. Pasir sendiri berfungsi sebagai komponen pengeras pada batu bata. Namun kelebihan kadar pasir akan membuat batu bata menjadi mudah patah atau getas. Maka pencampuran komponen pasir harus sesuai dan pas. Komponen bahan yang terakhir adalah kapur. Kapur dicampurkan dalam bahan pembuatan batu bata karena berfungsi untuk membantu pelelehan butiran-butiran pasir dan membantu mengikat butiran-butiran tanah dalam kurung perekat. Nah, dengan adanya kapur ini, maka akan dihasilkan batu bata dengan kekuatan yang baik dan permukaan batu bata yang halus. Ya, dalam pembuatan batu bata sendiri setidaknya terdapat 6 tahap yang akan dilakukan secara manual oleh para pembuat batu bata. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengambilan tanah liat di tempat-tempat yang memiliki tanah liat dengan kadar yang cukup tinggi dan kadar air yang tinggi, atau bisa disebut tidak kering. Setelah tanah liat tersebut diambil, tahap selanjutnya itu kedua adalah pencampuran bahan-bahan yang akan dibuat batu bata nantinya. Campuran-campuran tersebut ada pasir, lalu kapur. Seperti yang sudah teman saya tadi sebutkan sebelumnya, dalam proses ini bahan-bahan tersebut dicampurkan menjadi satu dan kemudian dijadikan seperti adonan kue. Setelah adonan tadi selesai, tahap selanjutnya itu yang ketiga adalah pencetakan batu bata yang dicetak menggunakan kayu atau balok yang sudah dibentuk menjadi persegi panjang atau sesuai pesanan pelanggan. Lalu tahap selanjutnya itu yang keempat adalah pengeringan. Setelah dicetak, kemudian batu bata yang sudah dicetak tadi masih basah dan kemudian akan dikeringkan di bawah sinar matahari dalam beberapa hari atau beberapa jam, tergantung para pembuat batu bata itu mengukurnya sendiri. Yang normalnya pengeringan ini dilakukan selama 1-2 hari. Setelah batu bata tadi kering, tahap selanjutnya yang kelima adalah penyisiran, atau dalam metode ini dilakukan penghalusan permukaan batu bata yang nantinya akan memasuki proses selanjutnya. Setelah batu bata tadi sudah disisir atau dihaluskan permukaannya, tahap terakhir yang dilakukan adalah pembakaran batu bata
yang dilakukan dalam suhu yang cukup tinggi untuk mendapatkan kualitas batu bata yang bagus dan halus. Dalam proses ini, batu bata sendiri akan memasuki proses pembakaran di dalam ruang tanah yang dibentuk oleh para pembuat batu bata sendiri secara manual. Setelah batu bata tersebut dibakar dalam beberapa jam, kemudian batu bata tersebut akan dikeringkan lagi di bawah sinar matahari sebelum dipasarkan kepada para pelanggan atau dijual kepada para pembeli yang akan membeli batu bata untuk keperluan mereka sehari-hari. Produk akhir dari proses pembuatan tadi berupa batu bata yang kemudian dapat digunakan di berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah pembuatan tembok rumah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proses industri batu bata secara sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.